Sudah mas cek cek. Putus ya. Cek. Pak Ibu, jaringan didengar saya begitu. Cek, cek, cek. Suara saya bisa didengar? Belum. Belum bisa. Jelas, jelas. Oh, sudah jelas. Sudah. Oke, oke, baik. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Saya geser PC sebentar ini tadi. Ya, jadi tadi kita sampai di skrip ya. Ya, jadi em, Bapak Ibu nanti silakan diupload link skripnya dan bahan-bahan untuk video profil zona integritas di masing-masing satker. Nanti kita bahas sedikit kita bahas lebih detail tentang video profil ini harus ada apa aja. Oke, kemudian yang ke selanjutnya yang keenam adalah pelaksanaan rencana aksi CA, Change Ambassador gitu. Karena kan sudah ditentukan kita sudah punya Change Ambassador di masing-masing kabupaten kota, sudah ada SK-nya dan diharapkan itu juga berjalan sesuai fungsi yang diharapkan itu. Karena Change Ambassador ini merupakan salah satu pilar yang mana bisa yang diharapkan membawa perubahan di satker yang bersangkutan itu. Nah, di awal tahun kemarin, Change Champion kita sudah membagikan link tentang apa saja rencana aksi CHAN di BPS Kabupaten Kota di tahun 2024 gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti dari rencana aksi tersebut itu harus dilakukan tiap bulan. Ada yang dilakukan tiap bulan, minimal satu. Kemarin sudah disampaikan waktu di awal tahun tentang Change Ambassador bahwa nanti ada kegiatan yang dilakukan minimal satu, Bang. Ya, satu dalam satu bulan itu. Apakah eh, sharing knowledge, ataukah mungkin kegiatan lainnya, ataukah mungkin
banyak contohnya. Kemarin sudah dicontohkan oleh Mbak Rahma sebagai champion kita. Nah, itu nanti eh, setiap bulan kita perlu upload buktinya gitu, daftar hadir, screenshot, dan juga notulensi atau foto tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh CAN tersebut, rencana aksi manajemen perubahan. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah kita perlu melakukan branding ya. Kalau kami mungkin menyebutnya biasanya branding tentang pembangunan zona integritas atau rencana aksi dari CAN gitu ataupun inovasi. Artinya ketika kita sudah melakukan pembangunan zona integritas, kita sudah melakukan perubahan-perubahan di berbagai pilar, kita sudah melakukan perubahan-perubahan di manajemen perubahan dan kita juga sudah membuat inovasi ataupun kita sudah membranding inovasi unggulan kita. Nah, kalau kita sudah melakukan itu harus kita lakukan publikasi keluar gitu ya. Artinya kita harus bisa melakukan branding tersebut keluar gitu. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan, perubahannya sudah kita buat, itu hanya untuk kita ketahui internal saja gitu. Tapi kalau itu memang merupakan suatu yang perlu diketahui oleh publik, apalagi berhubungan dengan pelayanan publik misalnya, itu harus kita soundingkan keluar, gitu. Harus kita umumkan keluar gitu. Nah, salah satunya adalah melalui media sosial gitu. Jadi kita targetkan minimal dalam 1 bulan itu setiap satker bisa melakukan postingan atau membuat unggahan di media sosial masing-masing tentang kegiatan pembangunan zona integritas, tentang pelaksanaan program manajemen perubahan, dan juga eh, inovasi-inovasi yang sudah dibuat atau sudah dilakukan. Silahkan itu di expose keluar gitu. Jadi jangan hanya apa yang sudah kita lakukan itu jangan sampai cuma berhenti di dalam saja, tetapi harus kita juga suarakan keluar supaya eh, minimal stakeholder yang membutuhkan apa namanya pelayanan kita itu bisa mengetahui, bisa mendapatkan pelayanan yang baik atau inovasi yang lebih baik dari kita seperti itu. Itu minimal dalam 1 bulan dilakukan 2 kali unggahan di media sosial. Sempat juga teringat juga beberapa komentar dari Kemenpan waktu penilaian evaluasi pelayanan publik ya kalau nggak salah PEK-PPP tersebut bahwa disebutnya BPS itu banyak yang sudah dilakukan tetapi istilahnya mereka menyebutnya kurang sombong gitu. Itu yang perlu jadi jadi ini kita sendiri ya jadi em, masukan kita gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan kalau memang itu bermanfaat untuk publik, untuk pelayanan, itu silakan kita gaungkan keluar. Kita gaungkan keluar. Seperti itu. Itu yang ketujuh. Nah, yang kedelapan adalah melakukan kompilasi bukti dukung LKE bulanan. Jadi kita sudah sediakan dashboard kemarin, kita fasilitasi sehingga teman-teman Bapak Ibu nanti mengkompilasi bukti dukung secara periodik entah tahun ini per bulannya, tahun depan, tahun selanjutnya kita sudah sediakan tempatnya gitu. Jadi siapapun nanti ada misalnya ada pergantian tim dan lain sebagainya itu nanti tetap akan bisa diteruskan di situ. Nah, harapannya seperti itu setiap bulan itu ada yang ditambahkan gitu. Karena contohnya apa misalnya jadi sudah ada minimal rencana aksi dari CAN itu kan setiap bulan ada. Nah, itu bisa ditambahkan. Kemudian mungkin ada unggahan-unggahan, ada inovasi baru, ada perubahan-perubahan yang kita lakukan di SOP misalnya dan lain sebagainya. Itu bisa kita upload di situ. Jadi eh, bukti dukung LKE tersebut kita upload secara berkala. Gitu. Tidak hanya pada 1 tahun itu dilakukan 1 kali di 2 minggu atau 1 minggu atau 3 minggu dalam 1 tahun tidak, tapi harapannya kita bisa lakukan berkala. Karena kegiatan-kegiatan kita memang sebetulnya berkala gitu, jalan terus gitu kan, jalan terus. Gitu. Nah itu nanti untuk screenshotnya silahkan Bapak Ibu nanti lihat di dashboard, kemudian mungkin Mas Arafat bisa bantu share di yang dashboard ya di Google Chrome.
Bawah, yang paling bawah coba. Terus bukan. Atau share screen aja, screen aja. Apa, nah, screen. Langsung otak turun. Nah, itu. Yang ini geser, geser dulu. Nah, hasilnya integritas dashboard. Ya, itu. Ini Bapak Ibu, nanti untuk bukti dukung tersebut bisa Bapak Ibu lihat pada dashboardnya masing-masing. Di situ nanti bagian bawah dari dashboard utama itu kan ada tren ya, tren file, dashboard file ya. Di menu utamanya ada tren jumlah file bukti dukung berdasarkan kabupaten kota. Nah, silakan nanti Bapak Ibu tunjukkan di situ, dipilih kabupaten kotanya, kemudian range-nya kapan, bulan apa, misalnya sekarang Maret, berarti selama Maret ini coba ditampilkan tren penambahan bukti dukung yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di situ seperti apa, gitu. Apakah sudah bertambah 5, misalnya 5 file, ataukah sudah bertambah 10 file, atau baru tambah 1 file. Nah, itu nanti silakan di-upload ke link yang akan dimasukkan ke dalam Majapahit, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk informasi tentang indikator penilaian kinerja yang di Majapahit mungkin cukup itu. Nanti kalau ada diskusi, ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti pada sesi diskusi. Kemudian lanjut kembali ke ini Mas Arfak, kembali ke PPT. Oke, jadi slide kedua, selanjutnya, selanjutnya. Oke. Ini Bapak Ibu sudah tampil PPT saya atau belum nih? Atau masih di dashboard? Masih di dashboard. Ya mohon maaf ya, ini ada kendala di jaringan di sini kayaknya. Nggak biasanya sih, biasanya lancar, tapi nggak tahu tiba-tiba. Saya akan coba di-share kembali. Oke, jadi kemarin sesuai dengan surat ya Bapak Ibu bahwa untuk penilaian LKE dari BPS Kabupaten Kota kita tentukan sampai tanggal 15 ya. Namun eh, melihat progresnya, kami berikan tambahan waktu sampai dengan tanggal 18 atau hari Senin ya, hari Senin depan. Jadi sampai dengan tanggal 18 silakan Bapak Ibu masih bisa melakukan penambahan, masih bisa melakukan penambahan bukti dukung, masih bisa melakukan komunikasi dengan pembina ZI-nya masing-masing terkait penambahan tersebut agar di tanggal 18 tersebut nanti kita bisa dapatkan angka final itu. Angka final pada kondisi tanggal 18 Maret gitu. Nah, eh, masih ada kesempatan beberapa hari lagi, silakan berkomunikasi dengan pembina ZI masing-masing bahwa bukti dukungnya ini sudah saya tambahkan, bukti dukungnya saya sudah lengkapi, jadi nilainya harusnya bisa naik, misalnya seperti itu. Silakan dilakukan komunikasi. Itu yang kita harapkan, yang sebenarnya kita harapkan komunikasi dari provinsi dan kabupaten kota itu betul-betul terjalin gitu supaya apapun perubahannya bisa diketahui sama-sama dan itu memang untuk kebaikan kita bersama gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah nanti kita tanggal 18 Maret ada angka finalnya gitu. Nah, penilaian dari BPS pusat nanti akan oleh TPI BPS pusat akan rencananya dimulai pada bulan April itu. Kemungkinan ya tanggal 1 ya kemungkinan ya. Ini kita masih menunggu surat dari pusat. Jadi untuk antisipasi pada penilaian di TPI di level TPI nanti itu Bapak Ibu setelah tanggal 18 sampai dengan akhir bulan Maret nanti masih bisa melakukan penambahan bukti dukung gitu. Yang tentunya pastinya harus dikomunikasikan kepada pembina masing-masing gitu supaya sama-sama diketahui. Jadi eh, kita tanggal 18 Maret punya angka angka LKE-nya, kemudian
untuk persiapan tanggal penilaian dari TPI, kita masih ada beberapa waktu lagi untuk mempersiapkannya, untuk menambah, untuk melengkapi, untuk menindaklanjuti masukan-masukan yang sudah diberikan oleh tim dari pembina provinsi. Itu itu yang eh, perlu perlu kita sama-sama ketahui ya Bapak Ibu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk menambahkan bukti dukung. Kemudian berlanjut ke materi selanjutnya. Oh iya, masyarakat bisa bantu share screen yang untuk melihat nilai sementara ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa melihat nilai sementara ya, nilai sementara yang Tidak sudah muncul, Pak. diberikan. Oh, belum muncul, Iya, belum, Pak. belum muncul. Di saya ini sudah muncul nih. Coba diulang lagi. Ya. Sudah muncul Bapak Ibu tampilan dashboardnya? Sampun, sampun, Mas, sampun. Oke, jadi eh, sudah dilakukan update ya di dashboard ini oleh teman-teman di BPS Provinsi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nilai sementara tuh, yang sudah dinilai oleh pembina dari BPS Provinsi gitu. Jadi Bapak Ibu nanti di tampilan ini menu kedua ya, menu nilai LKE, ada tombol kecil yang di sebelah kanan atasnya diagram ya. Itu silahkan diklik, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu tampilkan atau centang nilai total RB versi pemeriksa provinsi. Itu bisa dicentang, jadi nanti kelihatan nilainya yang sudah itu saya belum muncul ya. Silakan nanti Bapak Ibu dicoba masing-masing ya, bisa dicoba masing-masing. Nanti silakan dicentang nilai total RB tersebut sehingga nanti bisa muncul nilai sementara yang sudah diberikan oleh em, penilai atau pembina dari BPS provinsi itu berapa. Jadi nanti akan muncul di situ nilainya berapa yang sudah diberikan sementara gitu. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu bisa melihat em, apa ya mengoreksi gitu misalnya. Oh, ini kok nilainya kok nggak sesuai dengan penilaian mandiri kami ya. Penilaian mandiri kami nilainya A nih, tetapi kok ternyata evaluator memberikan nilainya C misalnya. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu dicek di eh, file LKE-nya kemarin, file LKE yang sudah diisi kemarin itu, di pertanyaan tersebut silakan dicek apakah ada masukan itu atau ada keterangan catatan dari pemeriksa provinsi. Kalau nggak salah di kolom R ya, R atau S ya, saya lupa. Ada di situ, ada di file LKE itu. Silakan di kolom terakhir itu lihat catatan dari provinsi apa, sehingga kok nilai yang diberikan nggak sesuai gitu. Nah, silakan itu nanti bisa dikomunikasikan gitu. Nah, itu yang harapannya bisa kita sama-sama ketahui, kita diskusi. Ini kok harusnya begini, nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nilai total RB versi pemeriksa provinsi itu ya, yang sudah ada di tampilan itu. Silakan kalau mau dilihat per kabupatennya, satu kabupaten silakan bisa dilihat di situ. Nah, kemudian ada progresnya. Jadi ini di progres di penilai kami ya di internal provinsi ya. Kita lihat masih ada beberapa yang belum selesai, masih cukup banyak juga yang masih rendah. Nah, ini kita juga pacu juga di provinsi supaya bisa cepat terselesaikan. Nah, supaya kita sama-sama kita sepakati nanti tanggal 18 ya, kita tetapkan tanggal 18 sampai dengan tanggal 18 masih bisa melakukan update, masih bisa melakukan penilaian, update bahan bukti dukung dan juga penilaian di LK ini.
Seperti itu nanti silahkan dilihat masing-masing. Dan kalau mau lebih detail lagi, sebetulnya melihatnya ke file LKE-nya gitu. Ke file LKE-nya itu bisa dilihat mana nilai yang mandirinya sekian, kemudian di penilaian profesinya sekian. Nah, itu bisa dikomunikasikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kembali ke ini Mas, PPT lagi. Kita akan bahas selanjutnya adalah tentang video profil itu. Sudah saya jelaskan sedikit tentang video profil ya. Video profil dari zona integritas. Jadi yang harus ada, beberapa yang menurut kami itu harus ada adalah yang satu adalah kegiatan pembangunan zona integritas per pilarnya gitu. Jadi misalnya di manajemen perubahan sudah ada kegiatan atau sudah ada perubahan tentang zona integritas apa itu tersampaikan di situ. Di pilar 2 misalnya ada apa, di pilar 3 ada apa, di pilar terakhir ada inovasi apa, ada perubahan apa, itu silakan ditampilkan itu agar evaluator, siapapun evaluatornya bisa melihat secara brief, secara cepat gitu. Ini bahwa sudah ada kegiatan ini, sudah melakukan perbaikan ini, sudah melakukan perubahan ini di pilar sekian, misalnya seperti itu. Itu yang pertama, yang pastinya yang harus ada ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan-penghargaan yang didapatkan, misalnya diutamakan dari eksternal ya. Misalnya kemarin dari BPS Kota Batu, pojok statistiknya dapat juara 3 ya kalau nggak salah, juara 3 nasional kalau nggak salah seperti itu. Itu bisa ditonjolkan itu pada video profilnya itu. Atau mungkin dari satu-satu lain yang mendapatkan penghargaan dari KPPN misalnya atau dari DJPB misalnya ada penghargaan itu silakan dimunculkan atau ditampilkan pada video profil tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah produk-produk BPS yang digunakan oleh stakeholder. Itu bisa ketika Bapak Ibu di Satker nanti menemukan bahwa Pemda ini ternyata betul-betul menggunakan angka kita ini misalnya angka pertumbuhan ekonomi atau mungkin pengangguran dan lain sebagainya itu kita perlu tampilkan itu bahwa pemerintah daerah itu memang pakai itu dan itu digunakan betul-betul digunakan gitu, dimanfaatkan itu. Jadi terlihat peran dari BPS kepada stakeholder atau mungkin kepada pemerintah daerah ya dalam hal ini seperti itu. Kemudian juga pelayanan-pelayanan apa aja yang dimiliki itu juga perlu ditampilkan itu, perlu ditaruh di video profil itu supaya dalam hal pelayanan kita juga pelayanan juga kita singgung gitu. Ada pelayanan yang sudah dilakukan. Selain kita internal menghasilkan angka, kita juga melakukan pelayanan keluar. Itu juga perlu ditonjolkan. Kemudian juga salah satu yang penting adalah inovasi gitu. Inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan baik di internal maupun eksternal, selama itu terkait tentang pembangunan zona integritas, silakan ditampilkan. Karena inovasi itu adalah sesuatu yang bisa membedakan satu satker dengan satker lainnya gitu. Itu yang bisa menjadi poin plus gitu bagi satker tersebut gitu di mata evaluator. Nah, kemudian yang membedakan dengan satker lain ya, ini mungkin perbedaan ya, inovasi tadi bisa. Kemudian juga satu poin yang cukup penting, video profil ini kalau bisa jangan terlalu lama gitu. Kalau misalnya memang sudah sampai 10 menit itu kayaknya sudah terlalu lama. Jadi kalau video profil pembangunan zona integritas itu bisa 5 menit atau mungkin 4 menit, itu saya rasa apa ya, durasi yang ideal gitu antara 4 sampai 5 menit maksimal 6 menit itu durasi yang ideal di mana kita bisa menceritakan apa saja yang kita punya dan si viewernya itu yang melihat itu juga tidak merasa terlalu lama gitu, terlalu membosankan seperti itu. Jadi nanti bisa ini ya diatur bagaimana supaya video profil itu tidak terlalu panjang tetapi memuat semua apa yang kita banggakan, memuat apa yang kita sudah lakukan di satker kita masing-masing.
Itu untuk video profil. Kemudian ada dua materi selanjutnya yaitu SHP ZI dan inovasi unggulan nanti akan disampaikan oleh rekan kami yang lain di sini. Kesempatan pertama saya berikan kepada Mbak Penny untuk bisa menyampaikan tentang SHP ZI, yaitu survei hasil pembangunan zona integritas yang mana tahun ini punya apa ya agak berbeda gitu dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin saya serahkan ke Mbak Penny, sudah bisa online. Oke, terima kasih Mas Bram. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Masuk? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu pada kegiatan kita hari ini. Mohon izin saya menyampaikan terkait tentang survei hasil pelaksanaan zona integritas. Jadi untuk SHP ZI ini tahun ini akan terintegrasi dengan survei kebutuhan data. Jadi seperti yang kita tahu, survei kebutuhan data itu sudah rutin kita lakukan setiap tahunnya untuk mengukur sejauh mana pelayanan di PST kita itu sudah kita lakukan dengan sebaik mungkin. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi. Adapun yang mendasari kenapa adanya survei kebutuhan data, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terkait tentang pelayanan publik, di mana penyelenggaraan pelayanan diwajibkan melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala dan berkesinambungan mengenai pelayanan yang diberikan. Kemudian ada juga Peraturan Kepala BPS Nomor 99 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan survei kebutuhan data. Kemudian Peraturan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 terkait tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian yang terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan yang sebelumnya, yaitu tentang pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Oke, seperti yang kita ketahui, BPS itu merupakan penyelenggara pelayanan publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik baik kepada pemerintah maupun masyarakat secara luas. Kemudian BPS juga menyebarluaskan data dan informasi statistik BPS yang disediakan di PST, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten Kota. Nah, untuk survei kebutuhan data, saya sedikit menggambarkan tentang survei kebutuhan data. Di sini SKD dirancang dan dilakukan oleh BPS guna melakukan evaluasi dan pemantauan pelayanan. Selain evaluasi, SKD juga mengkaji ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan pengguna sebagai wujud dari salah satu visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju. Nah, untuk tujuannya SKD ya ini untuk bahan evaluasi dari konsumen dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik. Kemudian tujuan khusus untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja utama BPS. Kemudian untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan BPS. Selanjutnya mengetahui nilai persepsi anti korupsi terhadap pelayanan BPS. Mengetahui jenis data yang dibutuhkan konsumen dan memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan di unit PST pada masing-masing satuan kerja BPS seluruh Indonesia. Nah, untuk pelaksanaan SKD itu dilakukan oleh Direktorat Diseminasi Statistik, oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang telah memiliki unit layanan PST. Nah, ini adalah target responden minimum yang harus dipenuhi untuk BPS Pusat sebesar minimalnya adalah 150,
provinsi sebanyak 70 dan kabupaten kota sebanyak 30. Jadi di sini adalah nilai target minimum. Jadi diharapkan kabupaten kota bisa memperoleh lebih dari angka 30. Jadi supaya ada peluang untuk menganalisis lebih rinci. Kalau lebih dari 30 itu kita lebih fleksibel dalam melakukan analisis. Nah, kemudian timeline SKD, jadi untuk SKD 2024, di mana ada perubahan dibandingkan SKD sebelumnya, di mana SKD 2024 ini terintegrasi dengan SHPZI, terintegrasi juga dengan SKM. Jadi, untuk pengumpulan SKD 2024 ini, akan ada beberapa pertanyaan yang akan memfasilitasi kebutuhan survei hasil pelaksanaan zona integritas Kemenpan RB. Jadi biasanya SHPZI itu dilakukan oleh Inspektorat BPS bersama dengan Sekretariat RB BPS. Nah, tahun ini SHPZI akan diintegrasikan dengan instrumen pertanyaan yang ada di SKD. Nah, periode pengumpulan untuk SHPZI itu pengumpulannya adalah Januari sampai dengan April, sehingga diharapkan kabupaten kota untuk sampai dengan bulan April itu sudah harus terkumpul minimal 30 responden untuk mengakomodir kebutuhan SHPZI, di mana nanti hasilnya akan diolah oleh inspektorat, ya ini sekitar minggu pertama atau minggu kedua bulan Mei 2024 untuk dilaporkan kepada Kementerian Pan-RB. Jadi yang menjadi fokus perhatian Bapak Ibu adalah di mana satker-satker yang akhirnya nanti akan terpilih dalam penilaian zona integritas itu harap memperhatikan periode Januari sampai dengan April itu minimal harus terkumpul 30 responden. Kemudian selain terintegrasi dengan SHPZI, SKD juga terintegrasi dengan survei kepuasan masyarakat atau SKM dari Kemenpan RB. Jadi sesuai dengan Kemenpan RB nomor 14 tahun 2017 tadi tentang pedoman penyusunan SKM, bahwa di sana tertuang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi hasil SKM ini nantinya akan digunakan oleh Kemenpan untuk melakukan penilaian RB BPS. Sehingga pada saat akan melakukan penilaian RB, pihak Kemenpan akan meminta hasil SKM-nya, yaitu di semester 1. Jadi SKM nanti terbagi 2 semester, semester 1-nya Januari sampai dengan Juni, semester 2-nya Juli sampai dengan Desember. Jadi di Januari sampai dengan Juni, itu pada saat awal Juli akan dilaporkan hasil SKM-nya kepada Kemenpan, di mana sebagai basis data penilaian BPS sebagai unit RB. Nanti hasil SKM semester 2-nya, yakni pelaksanaan Juli sampai dengan Desember, akan dilaporkan ke Kemenpan pada bulan Januari 2025. Kemudian untuk SKD sendiri, sama seperti tahun lalu, timeline-nya, untuk tahun ini pengumpulannya Januari sampai dengan September, kemudian pengolahan datanya Oktober sampai dengan November, kemudian yang sedikit beda dengan tahun lalu, untuk SKD yang tahun lalu kita terkonsentrasi hanya 2-3 bulan pencacahan, tapi untuk tahun ini, karena kita integrasi dengan SKM dan SHPZI, maka pencacahan atau pengumpulan data untuk SKD itu dilakukan setiap saat sampai posisi Desember. Nah, untuk terhitung sejak awal Maret kemarin, kita sudah melakukan pelaksanaan survei kebutuhan data, di mana pengguna data yang sudah selesai mendapatkan pelayanan itu dipersilahkan mengisi survei kebutuhan data. Sedangkan untuk pengguna data yang melakukan pelayanan yang mengakses website atau pelayanan apapun yang kita miliki di Januari sampai dengan
awal Maret tadi kita bisa menggunakan customer list. Jadi customer listnya bisa macam-macam, bisa dari kunjungan ke PST, kunjungan ke pojok statistik, atau apa namanya pengguna data yang mengakses publikasi kita di website. Jadi kita bisa peroleh customer listnya dari situ. Nah, untuk yang perlu ditekankan lagi untuk SHPZI, ini tadi pengumpulannya Januari sampai April, kemudian pengolahannya Januari sampai September, dan untuk diseminasi datanya adalah 8 Mei 2024. Kemudian untuk SKD, pengumpulan datanya Januari sampai September, pengolahannya Oktober sampai dengan November, dan diseminasinya adalah 6 Desember 2024. Nah, untuk tahun ini, ARC publikasi SKD hanya diwajibkan untuk pusat dan provinsi, sedangkan untuk BPS Kabupaten Kota tidak diwajibkan publikasi SKD, tapi menyusun laporan SKM, di mana laporan SKM-nya itu nanti akan diupload di website SKD. Saya rasa cukup sekian, ini timeline-nya, nggak usah Mbak Ari. Kita mungkin langsung ke sesi tanya jawab saja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Feni sudah memberikan informasi, memberikan panduan terkait dengan SHBZI yang perlu dilakukan oleh BPS Kabupaten Kota. Untuk materi selanjutnya adalah tentang inovasi unggulan. Itu nanti mungkin lebih detailnya akan dibahas oleh rekan kami, Mas Bahrul. Kami persilakan, Mas Bahrul sudah online. Oke, terima kasih Mas Pram. Ya, monggo Mas Suara Bahrul, monggo. terdengar? Mohon izin, suara terdengar jelas? Dengan Mas. Terdengar merdu, Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu melanjutkan materi ya. Sebenarnya ini materi yang bebas ya sebenarnya, karena kan kalau berbicara inovasi itu kan sudah berbicara kreativitas dan itu tidak ada batasnya ya, Ibu ya. Tapi saya mencoba merangkum ya sedikit mungkin dari beberapa pengalaman atau beberapa hal yang mungkin saya alami sendiri bagaimana membangun inovasi dan bagaimana gambaran inovasi di LKI. Mohon izin saya share screen. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Jadi sebenarnya saya yakin bahwa teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di sini atau bahkan yang menjadi Cengkabas satu itu sudah membuat inovasi ya. Cuman mungkin yang sekarang mungkin menjadi titik perhatian kita bahwa dari sekian inovasi itu mana sih yang akan diunggulkan gitu. Karena dari beberapa pengalaman dari sebelumnya itu memang eh, Menpan RB itu eh, bertanya memang di kabupaten ini inovasinya apa yang diunggulkan yang membedakan atau yang menjadi ciri dari satkernya. Itu yang akan kita coba bahas ya. Di materi ini sebenarnya bebas ya. Jadi mungkin panjenengan semua punya perspektif yang berbeda terhadap inovasi atau yang senengan anggap unggulan itu seperti apa. Cuman kita bisa buka sebenarnya inovasi itu apa sih sebenarnya ya. Kalau kita mulai bahwa inovasi adalah proses atau hasil dari menciptakan sesuatu yang baru atau memperkenalkan perubahan yang signifikan dalam produk layanan proses atau model bisnis yang ada ya. Jadi dia memperkenalkan produk yang baru atau layanan yang baru atau proses atau modal bisnis yang baru. Kemudian dia melibatkan kreativitas, kemudian penerapan ide untuk menciptakan nilai tambah atau solusi yang lebih baik.
Jadi intinya di situ ada produk, ada layanan, ada solusi alternatif dan sebagainya, melibatkan ide kreatif ya di situ ya. Kemudian karena inovasi itu sangat berkaitan dengan proses kreatif, jadi teman-teman silakan ya nanti ya mencari memang di satkernya orang-orang yang berpikiran kreatif ya, untuk dijadikan sebagai tim ya dalamnya nanti untuk membuat ide-ide baru atau pilihan solusi baru yang dibuka atau mungkin bahkan karya yang orisinil. Kemudian kita coba ya melihat sebenarnya inovasi sendiri itu kalau di BPS ya, kalau ini kita berbicara di perusahaan dan sebagainya memang ada banyak jenisnya ya. Cuman kalau kita bisa bagi sebenarnya inovasi itu tidak hanya terpaku pada aplikasi ya. Kalau saya lihat teman-teman mungkin sebagian dari kita berpikir nggak bisa mas bikin aplikasi dan sebagainya itu ya. Tidak ya. Jadi inovasi itu tidak hanya terpaku pada aplikasi. Memang yang terlihat nyata ada produknya, ada barang aplikasi. Contohnya ya pengembangan aplikasi itu sekarang mungkin bisa melalui website ya, pembuatan dashboard atau pembuatan aplikasi Android ya. Sekarang sebenarnya sudah banyak kemudahan ya untuk membuat aplikasi itu ya. Kalau misalnya buat Izin Mas dashboard Bahrul, itu, ah, izin Mas, kenapa? slide-nya sepertinya belum nggak lancar ya. Ini Ya, yang ini slide yang slide masih keberapa? proses kreatif itu Mas. Betul ya? Oh, yang model inovasi belum. Ini sudah. Belum muncul Mas di kami. Mungkin diturunkan dulu, terus di share ulang. Sudah jelas ya? Ini belum. Agak Sampun, lambat sampun juga Mas. ini Sampun Mas internetnya di Bahrul. sini. Ya, model inovasi sebenarnya memang tidak hanya terpaku dari aplikasi. Iya. Jadi kalau aplikasi sekarang mungkin sudah banyak ya sebenarnya pihak ketiga yang bisa membantu ya. Sekarang banyak aplikasi yang bisa kita buat tanpa coding bahkan itu ada ya. Kalau di Android malah banyak sekali ya. Seperti yang apa ya aksi dan sebagainya itu ya bisa juga dipakai. Kemudian kalau pembuatan website itu atau dashboard dan sebagainya kan sudah ada misalnya Google Site ya dan bahkan yang ini ya Google Studio dan seterusnya itu sudah banyak ya memang yang bisa kita buat sekarang ini. Kalau dulu memang kita murni ketika bikin aplikasi kan itu harus pure ngoding ya. Kalau sekarang sudah banyak yang bahkan gratis atau bisa kita belajar sendiri sebenarnya di YouTube. Kemudian ada inovasi yang berupa modifikasi proses bisnis. Bapak Ibu ya. Jadi inovasi dalam proses bisnis biasanya digunakan untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai, mempercepat proses atau menjaga proses berjalan dengan baik. Sebenarnya kita kan kalau di teknis itu kita kan bekerja kan sesuai dengan SOP ya, sudah ada peta proses bisnisnya dan sebagainya, ada protap yang harus kita jalankan lah. Sebenarnya di dalam ketentuan itu kita bisa memaksimalkan hasilnya. Misalnya kita bisa mempercepat proses ini dengan menambahi atau memodifikasi di dalamnya, oh tambahin ini. Atau ada mungkin yang bagian di misalnya bagian pemeriksaan, misalnya ya pemeriksaan itu kalau diperiksa secara manual itu agak susah. Mungkin bisa digunakan untuk pemeriksaan cepat menggunakan LK itu sebenarnya adalah modifikasi di dalam proses bisnis atau kalau di LKI kita itu apakah di dalam proses bisnisnya sudah melakukan inovasi ya pertanyaan itu kan ya itu seperti mungkin salah satu contoh mungkin di dalam inovasi proses bisnis mungkin yang mungkin ini ya melegenda ya mungkin ya dan dilakukan di Jawa Timur itu adalah proses Iya, Mas. Doa 1-2 dan turunan-nya ya. Terus dikomunikasikan dari Mbak Dewi. Oke, gak iso, lanjut aja.
Nah, proses 212 dan turunnya 313, 414, 616 dan seterusnya itu sebenarnya adalah inovasi di dalam proses bisnis karena memang kalau kita lihat SOP-nya dia kan hanya pencacahan lapangan sekian hari, kemudian pemeriksaan sekian hari begitu ya. Di dalamnya, di dalam praktek lapangannya dia kan tidak dituliskan di SOP bahwa 2 hari lapangan, 1 hari pemeriksaan dan seterusnya. Itu salah satu bentuk modifikasi atau inovasi dalam proses bisnis. Kemudian inovasi yang ketiga adalah cara atau paket kegiatan ya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan baru yang bermanfaat, yang memberikan dampak baik untuk internal atau eksternal, itu juga merupakan sebuah inovasi atau suatu cara ya, mungkin seperti dulu ya, mungkin berjatuh ada sultan sanas misalnya, atau konsultan untuk satu dinas ya, yang eh, ini yang dinas. Kemudian serasi ini kan suatu bagian dari kegiatan ya. Ini juga merupakan suatu inovasi. Jadi jangan hanya berputar. Mungkin teman-teman merasa aku di tempat saya nggak ada programmernya, tidak ada ininya, tidak ada ini. Enggak. Jadi Bapak Ibu bisa meng-create kegiatan memang secara dampaknya itu bisa signifikan ya. Lebih lanjut, geser. Lebih lanjut sebenarnya, ide awal suatu inovasi itu bisa diperoleh dalam usaha meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan. Sebenarnya kita melaksanakan kegiatan kita, itu kita sebenarnya bisa membuat inovasi itu kegiatan ST, katakanlah ST ya tahun kemarin. Wah, ini kayaknya kok kalau melihat kuesioner ini kalau tanpa LK itu kok nanti akan ini ya, kayaknya kemungkinan salahnya besar gitu ya. Wah nih, akhirnya kan kita coba bikinkan LK lah. LK kemudian kita, kalau LK saja kayaknya kok gimana gitu. Akhirnya dibuatkan aplikasi Android, kemudian keluar yang disebut Gangster ya dulu ya, Gamblang Komunitas Servis Pertanian itu. Itu sebenarnya bagian dari kita berpikir bagaimana memaksimalkan ya atau memperbaiki kualitas dari pekerjaan kita. Itu yang eh, terpikirkan ya harusnya. Jadi kalau kita hanya melaksanakan SOP ya sesuai itu aja mungkin ya ada, cuman karena kita melaksanakan coba kalau kita berpikir bagaimana sih kegiatan kita itu menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih cepat nih. Harusnya 5 hari kita jadikan 3 hari dengan suatu cara tertentu. Nah, itu yang bisa dijadikan sebagai ide awal. Kemudian inovasi itu sebenarnya juga bisa lahir dari langkah mitigasi ya. Jadi kalau prinsip good governance itu kan kita harus menerapkan sistem manajemen risiko. Kemudian ternyata kalau kegiatan ini ada risiko nih. Contohnya mungkin ya kalau risiko kalau dibayarkan secara langsung misalnya honor itu ya ada risiko nanti gak nyampe misalnya. Gimana kalau prosesnya diganti untuk mencegah terjadinya penyimpangan tadi transfer gitu kan. Sebenarnya itu suatu langkah-langkah mitigasi dan mitigasi itu juga bisa dijadikan sebuah ide awal untuk inovasi, tinggal dikembangkan saja. Mungkin dulu di Jatim ada untuk upload backupnya ICS karena dulu data ICS sering hilang. Mitigasi kita apa? Kita amankan dengan aplikasi IPIK. Sejauh itu ya. Jadi ada dua ya memang bagaimana kita meningkatkan di SOP kita. Yang kedua adalah sebagai langkah mitigasi. Kemudian poin penting inovasi dalam LKE sebenarnya, inovasi internal itu rata-rata inovasi di provisi ya. Kalau untuk bukti dukung, buatkan SOP ya. Jadi sebenarnya titik inovasi dalam probis itu sebelah mana? Kalau melihat ada di Kabupaten Jombang, kalau nggak salah itu di Mas Eko ya, kemarin diperlihatkan saya itu bahwa ditandai merah misalnya. Inovasi probisnya di sebelah sini. Probis dasarnya seperti ini, inovasinya seperti ini. Nah, itu tolong diperjelas juga. Kemudian inovasi ternarasikan. Jadi sebenarnya inovasinya itu apa, kegunaannya apa, manfaatnya apa, itu diterjelaskan. Kemudian integrasi menjadi keunggulan. Jadi
Kalau inovasi internal itu, kalau ingin menjadi keunggulan itu harus sebenarnya ya proses akhirnya harus terintegrasikan semua. Cuman saya melihat memang mengintegrasikan dari inovasi-inovasi yang terpecah-pecah ya mungkin karena yang buat inovasi ini si A, yang satunya B, C itu dikumpulkan semua. Itu alangkah indahnya kalau mengintegrasikan semuanya menjadi satu. Apalagi mungkin base inovasinya atau base aplikasinya sama. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan teknologi informasi ini karena terkait dengan e-office ya. Nah, jadi memang di dalam inovasi internal itu sebaiknya seperti itu. Kemudian yang berbeda adalah inovasi di pelayanan publik. Kalau kita melihat di LKE itu sebenarnya ada 4 tingkatan yang memang agak berat ya, karena di pelayanan publik itu kalau dia kriteria paling tinggi itu dia unik. Unik artinya dia berbeda ya dengan software yang lain. Kemudian dia memberikan dampak mendekatkan pelayanan, kemudian direplikasi. Itu kalau di LKI kita ini yang memegang trah atau juaranya ya, yang paling tinggi ya. Jadi dia unik di satker lain nggak ada. Dengan adanya inovasi itu dia bisa mendekatkan pelayanan. Kemudian dia sudah direplikasi. Kalau di lomba-lomba inovasi itu biasanya ini yang jadi jawara ya karena ditanyakan sudah berapa satker yang mereplikasi dan sebagainya. Kemudian kedua adalah yang tingkatan di bawahnya unik dan mendekatkan pelayanan. Tapi belum ada yang mereplikasi. Dia unik, dia berbeda dengan satker lain. Kemudian inovasi itu mendekatkan ke pelayan, maksudnya mendekatkan ke masyarakat untuk mendapat pelayanan dan seterusnya. Kemudian yang C itu inovasinya berupa replikasi atau pengembangan inovasi yang ada. Mungkin meminta replikasi dari mana ya? Dari provinsi mungkin ya ada kabupaten kota yang bersurat ke kami misalnya untuk minta replikasi, mohon izin untuk mereplikasi suatu inovasi dan seterusnya ya. Itu ada di yang C. Kemudian yang D pelaksanaan inovasi dari pemerintah. Ini maksudnya sebenarnya kita melaksanakan inovasi, cuman sistemnya itu dibangun dari pusat dan seterusnya ya. Ini tingkatannya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang di LKI-nya itu kan ada yang eh, milih A ya atau B itu harus ditunjukkan bahwa memang aplikasi itu unik, mendekatkan pelayan dan direplikasi itu buktinya ya. Kemudian bagaimana sih menentukan inovasi itu unggul ya? Kalau inovasi nunggu pergeseran ya. Jadi untuk menentukan inovasi yang unggul sebenarnya banyak kriteria ya. Cuman kalau dari pribadi saya ya bisa di kan juga saya juga mengambil dari beberapa lomba-lomba inovasi ya sebenarnya ya beberapa kriteria yang menurut saya yang pemegang kunci yang pertama itu adalah unik ya dan memiliki nilai kebaruan. Jadi inovasi yang unik dan memiliki nilai kebaruan memiliki nilai yang tinggi karena merupakan pionir ya. Ya, jadi dia unik, nggak ada di satker lain. Apa ya contohnya ya, yang di kita yang punya yang lainnya belum ada nih. Itu apa? Coba nanti karena sama Mas Pram tadi itu diminta masing-masing kabupaten itu nanti untuk apa ya, menunjukkan ya inovasi unggulannya seperti apa. Nah, pastikan yang pertama unik dan memiliki nilai kebaruan. Apalagi kalau dia sudah direplikasi ya, itu nilai tambahnya menjadi lebih tinggi. Kemudian memiliki dampak positif ya. Jadi inovasi yang sudah atau yang sudah dijalankan atau diimplementasikan itu harus memberikan dampak positif ya. Itu bandingkan ketika sebelum dan sesudahnya ya. Jangan-jangan sebelum pakai inovasi ini udah bagus, pakai inovasi malah tambah tambah bingung ya. Itu sepertinya seperti itu ya. Jadi pastikan bahwa inovasi yang akan diimplementasi atau yang sudah diimplementasikan itu memberikan dampak dampak positif ya dari sebelum penggunaan. Kemudian dari segi pelayanan pastikan bahwa dia itu memudahkan atau mendekatkan ke pelayanan. Jadi dampak positifnya itu ke dalam itu
lebih baik, lebih cepat prosesnya, kinerjanya menjadi lebih baik dan seterusnya. Kemudian dari segi pelayanan dia lebih mudah, lebih dekat, lebih gampang buat eh, kita ya, customer kita seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keberlanjutan dan integrasi. Jadi kalau membangun inovasi, itu yang penting itu kita harus tahu ukuran bahwa inovasi itu akan berumur panjang. Jadi salah satu poin pertanyaan dalam inovasi itu dia dilaksanakannya itu hanya jangan-jangan setelah 3 bulan itu sudah tidak dilanjut karena sudah tidak kurang bermanfaat dan seterusnya seperti itu. Ya, kemudian terintegrasi ya. Jadi inovasi yang menurut saya juga salah satu cirinya yang menurut saya menjadi unggulan itu adalah dia terintegrasi ya. Jadi cukup satu inovasi tapi dia bisa mengatasi segala problem gitu. Itu yang paling menurut saya sih itu juga menjadi catatan penting gitu ya. Terkait dengan keberlanjutan, kalau kita membangun sebuah inovasi ya, kita harus bermimpi bahwa inovasi itu akan panjang ya, kan 20 tahun lagi masih bisa nih dipakai, atau membayangkan bahwa sebuah inovasi itu adalah sesuatu yang tumbuh. Mungkin sekarang baru bibit gitu ya, masih kecil dan seterusnya. Tapi dengan pengembangan itu dia akan bertumbuh besar. Bukan sesuatu inovasi yang produknya itu langsung final jadi dan mandek gitu ya. Jadi itu salah satu catatannya. Kemudian yang keempat adalah keunggulan teknologi ya. Jadi sebenarnya walaupun eh, aplikasi tadi yang saya sebutkan bukan hal mutlak ya, cuman memang di dalam beberapa event di perlombaan itu juga di testing ya, memang terkait dengan apakah sudah menggunakan teknologi terbaru dan sebagainya. Dan teman-teman saya yakin juga mengikuti ya progres teknologi ini yang baru mungkin artificial intelligence ya, itu juga kalau bisa Bapak Ibu juga mengikuti juga ya, karena dengan adanya itu kemungkinan beberapa tahun lagi mungkin semua layanan sudah menggunakan AI dan bisa saja nanti PST kita itu semuanya atau web kita sudah dilayani AI semua ya, tidak ada petugasnya lagi dan seterusnya. Jadi itu perkembangan itu harus diikuti. Misalnya ada yang mungkin yang menjawab chatnya secara robot dan seterusnya, itu juga menjadi bagian dari inovasi. Nah, silahkan Bapak Ibu ya nanti dipilih memang di dalam inovasinya Bapak Ibu yang ada di satker masing-masing di BPS Kabupaten Kota, mana yang memiliki sifat-sifat seperti ini ya. Jadi mungkin unik, maka ada lagi nilai kebaruan ini satker kita nih pertama nih. Oh, dampaknya itu langsung langsung memberikan impact yang sangat luas. Nah, itu silakan dipilih yang memiliki keunggulan seperti yang disampaikan ini. Kemudian ada beberapa poin, Bapak Ibu, saya yakin itu membuat inovasi itu tidak mudah. Mengimplementasikan sebuah inovasi itu susah, mewujudkannya. Beride aja bisa ya mungkin ya, tapi menjadikannya nyata itu kadang jadi berat. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu ya, bahwa setiap inovasi akan sulit jika dibangun dengan satu orang. Dibutuhkan campur tangan banyak jari untuk menjadikannya mungkin. Saya pengalaman bikin satu aplikasi utuh ya, itu agak puyeng ya. Tapi saya mencoba membuatkan ini ya, bagian ya, playernya ya, pemain-pemainnya. Ada 4 bagian yang bisa Bapak Ibu bangun sebenarnya. Ada bagian konseptornya, ada bagian brandingnya, ada bagian coding dan bagian marketingnya ya.
Ini konsep yang sebenarnya pernah dibangun ketika di BPS provinsi itu dulunya ada tim kreatif project ya. Jadi yang pertama adalah melahirkan ide-ide di bagian konsep. Jadi ide itu penting ya. Yang mahal itu kadang idenya itu ya. Melahirkan ide-ide baru atau mengembangkan ide atau sesuatu yang sudah ada bisa melalui brainstorming. Apa yang disampaikan oleh Mas Pram di awal itu sudah, ini saya sangat setuju ya bahwa brainstorming itu bisa melahirkan ide-ide baru. Kita kayaknya perlu seperti ini ya. Itu idenya dulu kan kita punya. Kayaknya perlu seperti ini. Bagaimana membangunnya? Kemudian ada bagian satu lagi mungkin yang branding ya. Ini biasanya bagian yang membuat brand, packaging, logo, nama kegiatan ya, nama inovasi dan seterusnya dan sehingga menjadi unik ya. Juga membuat tampilan user interface-nya ya dalam aplikasi. Mungkin bagian ini ya. Kemudian yang ketiga adalah coding. Memang ini yang bagian bikin ya, bikin codingnya ya, dan memastikan aplikasinya berjalan. Dan yang tidak kalah penting adalah yang bagian marketing. Ketika suatu aplikasi atau inovasi itu sudah jadi, sudah nih, ini produknya ada bagian yang memarketing ya, ada bagian yang jual. Nah, jangan sampai sudah jadi barangnya ada, nggak diapa-apain, nggak dieksekusi atau tidak diperkenalkan. Dan bagian yang ini yang mengenalkan inovasinya, kemudian memastikan inovasi itu dipakai. Jadi Maneman kalau suatu eh, inovasi itu sudah jadi tapi tidak dipakai. Nah, ini bisa dibentuk 4 orang boleh atau 1 orang mengerjakan ini semua bisa ya. Kalau menurut saya perbagian ini karena beda-beda ya secara prinsip ya. Biasanya ya yang pinter ngoding kalau disuruh branding itu minta ampun, nggak bisa mas saya desain begini nggak bisa dan seterusnya. Atau yang bagian konsep mungkin karena dia lebih banyak melahirkan ide-ide mungkin cara ngomongnya berbeda. Butuh orang-orang yang pintar ngomong untuk menjelaskan ini. Dan bagian marketing ini juga yang membantu pengenalan secara masif ya. Ketika teman-teman punya inovasi unggulan kan kalau diketahui atau hanya dipakai di satker saja itu kan eman-eman ya, pro ya. Beberapa contoh mungkin saya lihat di beberapa kabupaten yang di konten Instagramnya itu ya, misalnya dia ada upload ya terkait berita terkini mungkin ya, 1, 2, 3 foto-foto kegiatan, kemudian di bagian akhir itu ada memperkenalkan aplikasinya ya. Misalnya kalau di Bojonegoro ada kopi statistik, saya lihat di halaman terakhirnya itu mesti ada aplikasi kopi statistik atau di yang lainnya. Jadi proses itu dilakukan biar semuanya bisa tahu ya, tidak hanya di internal saja yang tahu. Mana man katanya Mas Pram tadi itu harus sombong katanya. Kalau kita ya harus bisa jual kayak jual jamu ya, jual jamu ya. Pokoknya harus ngoceh lah setiap unggulannya gimana dan ini harus dibelas ya di semua media sosial nanti. Jadi kelihatan bahwa oh ini punya sesuatu yang unik apa yang mereka lakukan, mereka membuat inovasi seperti itu. Ini hanya usulan ya mungkin ya. Ini bagian yang saya pikirkan bahwa untuk membuat suatu inovasi menjadi nyata itu mungkin kita punya 4 bagian ini. Ini kalau panjenengan merasa handal mengerjakan satu bisa, kemudian kalau ternyata kita tim itu bisa dibuat perbagian seperti ini. Kemudian berikutnya yang terpenting juga di dalam, saya nunggu slide-nya ganti ya. Udah ganti ya. Jadi yang terpenting adalah packaging sebenarnya. Jadi kalau packaging itu menurut saya sih kalau di ilmu marketing ini sangat penting ya. Ini loh. Jadi kata-katanya menginspirasi lewat desain, memikat lewat kemasan ya. Jadi kalau dulu mungkin orang jualan singkong rebus dijual biasa begitu harganya apa 1.000. Ketika dia menjadi keju susu dengan kotak yang lebih bagus terus namanya dikemas lebih
apa dibuat lebih keren gitu, harganya bisa jadi lebih tinggi itu sama ya. Jadi inovasi yang kita punya itu tuh perlu di package secara baik ya, secara bagus ya. Yang penting yang pertama itu adalah nama inovasi Bapak Ibu ya. Kalau jenengan sekarang tuh punya top unggulan ini bagus nih, ide nih, jalan nih, udah keren nih. Kalau belum di branding, silahkan di branding, di package dengan baik ya. Yang pertama adalah nama inovasi. Nama itu penting. Kalau di dalam Islam nama adalah doa. Ya. Nah, jadi berikan nama yang semenarik mungkin ya. Pastikan unik dan memiliki daya pikat. Mungkin yang sekarang banyak yang menggunakan singkatan ya seperti itu atau menggunakan kalau yang di Magetan itu kegiatannya semua jolali ini, jolali absen, jolali cipap, jolali ngadem, jolali dolan, jolali opo semuanya dalam satu paket nama inovasi ya. Jadi itu perlu dipilihkan sesuatu yang syukur-syukur ketika nama yang singkatan itu mengacu pada ciri khas di Satker atau di kabupaten masing-masing. Kemudian bikinkan logo Pak Ibu ya. Jadi bikinkan logo terkait inovasinya, walaupun logonya itu berupa tulisan karena itu penting ya. Kemudian kalau dalam teori pembuatan logo itu kan apa ya, ada filosofinya di dalamnya, ada warna yang dipakai. Jadi suatu saat kalau dia memang unik, katakanlah di mana ya punya apa ya contohnya ya, aplikasi yang langsung dia warna ini, oh ini inovasi apa gitu ya. Itu buatkan desain logonya ya. Saya yakin teman-teman sekarang pasti bisa desain ya. Kalau enggak pasti satu dari sekian pegawai yang ada di satu pasti bisa desain ya. Oh, silakan ya. Kalau sekarang mungkin minta dibuatkan logo di secara online itu juga bisa ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tagline kalau bisa ya memang ya. Gunakan kata yang sederhana dan memorable. Mungkin kalau di dalam satu kegiatan itu atau kegiatan itu penting ya memberikan tagline. Seperti ini ya. Menginspirasi lewat desain, mengikat lewat kemasan sebuah tagline juga ya. Saya dulu pernah bikin yang fenomena produksi itu apa ya tagline-nya, ketika fenomena berada dalam satu genggaman gitu ya. Itu bisa dijadikan itu sebenarnya ya untuk penguat di dalam proses branding atau packagingnya dari suatu inovasi, baik itu suatu aplikasi atau kegiatan, itu menjadi lebih uh, ingat ya nanti seperti itu. Mungkin tindak lanjut dari ini memang nanti panjenengan akan diminta sebenarnya untuk mengirimkan ke kami ya, untuk melis mana daftar inovasi unggulannya ya. Nanti kalau bisa nanti kita komentari atau pengembangan ke depannya itu seperti apa menjadi sangat penting, dan itu yang harus kita tonjolkan nanti ya dalam proses perebutan ini ya, perebutan WBK, WBBM ya. Karena kalau kita tidak punya inovasi unggulan itu akan sulit karena beberapa pertanyaan itu sudah mengarah ke situ. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Pramana ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bahrul sudah memberikan inspirasi ya tentang inovasi-inovasi yang bisa kita ciptakan itu seperti apa. Baik, karena ini waktunya hari Jumat, mungkin untuk diskusi atau tanya jawab sekitar 15 menit saja ya supaya tidak terlalu lama. Mungkin yang raise hand dipersilakan. Ada yang raise hand ingin berdiskusi atau menanyakan sesuatu. Belum ada di chat. Saya lihat kalau di chat saya tidak ada pertanyaan juga. Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, baik.
Kalau tidak ada pertanyaan, berarti semoga apa yang sudah kami sampaikan ini sudah bisa diterima, sudah bisa dipahami oleh Bapak Ibu, teman-teman BPS Kabupaten Kota. Kalau ada yang tanya nih, kedua, monggo yang duluan tadi BPS Kota Batu. Monggo dipersilakan BPS Kota Batu. Suaranya terdengar nggak, Mas? Terdengar. Siap. Terima kasih, Mas. Kami dari BPS Kota Batu. Izin bertanya tentang video profil. Kita tahun lalu kan sudah buat ya video profil. Nah, itu tiap tahun harus kita update, kita bikin atau gimana? Ini tadi kan dari penjelasan video profil itu ada beberapa saran ya kalau jangan terlalu panjang. Sementara di sisi lain itu kita harus menampilkan setiap pilar. Nah, itu sering agak kesulitan Mas saat kita mau menampilkan semua pilar tapi harus compact gitu, apa harus waktunya nggak boleh terlalu panjang. Kalau memang tiap tahun harus bikin, boleh nggak kalau misalkan nggak harus eksplisit menyampaikan pilar-pilar yang 6 itu, tapi kita kemas supaya lebih menarik, tapi nggak harus pilar 1, pilar 2, pilar 3 gitu. Gitu aja Mas, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dari 3575 Kota Pasuruan ya. Monggo dipersilakan Oke, siap. Iwan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang lebih dengan pertanyaan yang pertama yang melanjutkan pertanyaan pertama dari Kota Batu terkait dengan video profil, apakah bisa kita upload juga video profil yang awal mula pencanangan atau 2 tahun yang lalu? Apakah emang itu harus diperbarui atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk poin-poin yang pertama disampaikan Mas Pram tadi, apakah itu hanya untuk ketua ZI saja, untuk ketua pilar atau seluruh anggota ZI? Kalau seluruh anggota ZI berarti seluruh pegawai ya di Satker tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan SHP ZI, apakah nanti ada semacam kuesioner atau memang template-nya seperti halnya SKD? Kalau salah tadi ada ini ya, dengan SKD terintegrasi gitu ya. Tapi dari jadwalnya berbeda karena SKD sampai September kalau tidak salah menyimak tadi, sementara SHBZI sampai April ya. Terus Mei-nya ada diseminasi. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara dua pertanyaan dulu ya. Dua penanya dulu, Mas. Untuk video profil ya, apakah harus di-update gitu? Sebetulnya harus di-update atau tidak itu tergantung dengan kondisi yang ada di Satker masing-masing ya. Artinya misalnya di tahun 2023, misalnya pertengahan 2023 itu kemarin kan ada beberapa yang sudah buat, beberapa yang diajukan ke TPI itu sudah buat video profil. Nah, apakah itu bisa dipakai? Kalau seandainya memang kondisinya tetap seperti itu, tidak ada perubahan dari sisi konten yang ingin ditampilkan, misalnya dari inovasinya, ada perubahan-perubahan apa yang harus ditaruh di situ, atau mungkin ada dampak yang belum tertampilkan di video yang kemarin. Kalau saran saya mungkin diupdate aja gitu. Project yang kemarin mungkin bisa ditambahkan beberapa screen, beberapa detik atau 1-2 menit misalnya tentang tambahan-tambahan tersebut gitu. Jadi sebetulnya video profil ini adalah ingin menceritakan kondisi yang terkini gitu. Nah, apakah dari tahun lalu dibuatnya video itu sampai dengan sekarang ini tidak ada perubahan secara konten? Nah, itu mungkin jawabannya gitu. Kalau ada perubahan berarti ya seharusnya diupdate gitu. Kalau ada apalagi kalau misalnya perubahannya ini dinilai ini cukup penting, cukup vital untuk bisa mengangkat dari sisi inovasi kah, dari sisi pilar-pilar kah, misalnya seperti itu juga kalau menurut saya seharusnya diupdate gitu karena kita ingin menampilkan yang terbaik dari kita gitu.
versi terbaik dari kita itu kita tampilkan gitu. Kalau memang sudah sama sesuai dengan misalnya di akhir tahun kemarin bikin video juga itu sudah sesuai, ya monggo silakan, nggak apa-apa. Itu yang dipakai itu tidak apa-apa. Itu dari sisi itu ya, dari sisi pertanyaan harus update ataukah tidak gitu. Nah, kalau misalnya tadi menyambung pertanyaan dari Mas Iwan ya, yang tentang video pencanangan 2 tahun yang lalu itu sebetulnya kembali lagi ke jawaban tersebut gitu. Apakah dari 2 tahun yang lalu sampai dengan kondisi sekarang itu tetap, apakah tidak ada perubahan itu? Nah, kalau tidak ada perubahan, sebetulnya yang jadi concern saya kalau misalnya video tahun lalu misalnya atau 2 tahun lalu itu yang kita tampilkan dan misalnya di YouTube ya, di YouTube kan kelihatan uploadnya kapan, misalnya uploadnya tahun 2022 misalnya itu. Evaluator kan lihat "Loh, ini videonya tahun 2022 sekarang masih dipakai, apakah memang tidak ada perubahan yang dilakukan selama 2021 ke sampai sorry, selama 2022 ke 2024 gitu kan, jadinya akhirnya menimbulkan pertanyaan seperti itu dari evaluator gitu. Makanya kemarin di indikator kinerja itu kita tampilkan itu gitu, video profil itu, updatean video profil. Jadi kalau misalnya video profil memang terupdate tahun ini dan terlihat di YouTube memang uploadnya misalnya bulan Maret atau bulan April itu kan berarti nanti siapapun evaluator melihat tahu, oh ini berarti memang baru dibikin dan kondisi terbarunya sampai saat ini memang seperti ini gitu. Itu kalau terkait tentang video ya, jadi tergantung dengan kondisi di BPS kabupaten kota masing-masing. Tetapi kalau saran dari saya sih, menurut saya itu kalau bisa menampilkan kondisi yang terbaru. Intinya menampilkan kondisi yang paling update, perubahan-perubahan apa yang sudah dilakukan di dalam itu yang ditampilkan. Apakah itu bikinnya di awal tahun kemarin, apakah sorry, di awal tahun Januari misalnya awal Januari 2024, apakah akhir 2023 ataukah pertengahan 2023 itu sebetulnya tidak jadi masalah gitu. Tetapi kalau misalnya secara logis aja saya misalnya melihat ini video yang dipakai uploadnya nih tahun 2023 bulan Februari gitu misalnya. Berarti ini kondisi berarti tahun 2002 Februari 2023 sampai dengan sekarang kan secara sekilas saya melihatnya nggak ada perubahan berarti yang dilakukan itu secara sekilas. Itu concern saya di situ aja, menjaga supaya evaluator itu tidak langsung menjudge, ini kok nggak ada perubahan nih selama setahun itu aja sebetulnya concernnya di situ. Tapi kalau memang kontennya itu memang sudah mewakili dan memang sudah seperti itu yang sudah dilakukan di dalamnya ya itu monggo dipersilakan. Nah, nanti upload bukti dukungnya, kalaupun memang eh, apa namanya bukti dukungnya memang pakai video yang kemarin sudah dibikin, ya nggak apa-apa itu aja nanti yang di-uploadkan sebagai bukti dukung di keep up gitu ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan kedua dari BPS Kota Batu tadi video apakah eh, ini ya durasinya ya antara kita harus mencari harus ketemu nih antara konten dan durasi itu. Jadi dengan konten yang selengkap mungkin diusahakan dengan durasi yang seminimal mungkin. Memang itu tujuannya. Untuk mencapai titik optimalnya di mana ya memang tidak ada standarnya gitu. Memang tidak ada standarnya. Tapi kalau misalnya sebenarnya ada sih mungkin analisis di media sosial ya. Kita bisa melihat penelitian dari saya pernah baca di kemarin agak-agak lama sih, agak lama saya pernah baca ada penelitian bahwa manusia itu kalau melihat konten di YouTube misalnya, konten video di YouTube itu maksimal itu cuma berapa menit gitu, apakah 10 menit ataukah 9 menit saya lupa angkanya berapa, tapi ada itu gitu. Jadi secara secara apa namanya manusiawi itu juga kalau dengan video yang terlalu lama dan isinya seperti itu aja itu juga akan menimbulkan kebosanan gitu ya. Jadi memang harus dicari titik temunya, titik optimalnya antara konten dan durasi itu. Nah, apakah ini poin pentingnya yang diingatkan? Terima kasih saya juga diingatkan ya bahwa pilar-pilar itu
tidak harus di step, tidak harus dinyatakan pilar 1 manajemen perubahan, ada kegiatan ini itu tidak wajib seperti itu. Tetapi kalau misalnya dia berupa cerita, kemudian ada alurnya, itu juga tidak masalah profilnya. Artinya tujuannya kan sebetulnya menunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Itu saja. Poinnya adalah di situ. Pilar-pilar itu hanya untuk membantu supaya kita tidak terlewat gitu. Apa yang harus ada di situ. Di pilar 1 apa, pilar 2 apa, pilar 3 apa gitu. Tapi poinnya adalah kita menunjukkan dengan baik. Nah, menunjukkan dengan baik ini ya sangat subjektif ya. Ada orang yang mungkin sukanya dengan tipe agak santai gitu ya, agak guyon-guyon. Ada yang senang dengan formal, ada yang senang dengan resmi, ada yang senang dengan parodi dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya bebas ya, tetapi arahnya untuk kantor kalau bisa official ya, lebih 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 mendekat ke resmi gitu ya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu apa ya gitu itu, tidak terlalu aneh gitu, awkward gitulah ya. Jadi kita mendekati ke arah official karena kita menunjukkan kegiatan-kegiatan kantor kita. Gitu. Itu sangat sangat boleh kalau memang tidak disebutkan pilar 1, pilar 2, pilar 3 tidak wajib gitu. Boleh tidak di step gitu. Kemudian Mas Iwan mungkin saya butuh penjelasan lagi nih yang ditanyakan untuk poin 1 tadi apa ya? Untuk ketua tim atau untuk seluruh anggota maksudnya yang mana ya? Mungkin bisa Oke, dijelaskan kembali. terima kasih. Ya. Ini Iya. terkait yang di indikator kinerja Majapahit Mm-mm. itu Mm-mm. disebutkan kalau nggak salah ada 8 poin ya. Iya. Nah, nanti yang untuk bukti dokumennya sudah dijelaskan di kolom sebelah kanannya. Apakah Iya. itu untuk ketua ZI saja atau untuk ketua pilarnya saja atau keseluruhan anggota ZI berarti seluruh ASN di Satker tersebut. Terima kasih. Oh gitu maksudnya ya. Ya ya ya. Jadi ini untuk mungkin maksudnya daftar hadir untuk siapa saja yang ikut gitu ya? Atau screenshot siapa saja yang ikut gitu? Atau cukup 1 gitu nggak? Apa gitu maksudnya pertanyaannya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sebetulnya ini kalau sesuai dengan indikatornya sebetulnya ini mewakili Satker ya. Jadi mewakili Satker. Dan kemarin kita sesuai dengan undangan juga kan, undangan kita kemarin untuk serasi ini anggota tim ketua atau anggota tim ZI dan atau change ambassador gitu kan ya. Jadi sesuai dengan yang di undangan aja gitu. Jadi tidak harus semuanya, tetapi kalau itu memang sudah ada yang mengikuti, berarti kan ada yang mewakili dari Satker itu gitu. Dan harapannya kalau sudah ada yang mewakili nanti bisa mendapatkan hal yang sama untuk bisa disampaikan ke teman-teman yang lainnya gitu. Itu mungkin Mas Iwan seperti itu ya. Jadi tidak harus semuanya, tetapi yang sesuai yang di undangan saja gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya kayaknya ke Mbak Penny ya, Mbak Penny ya, yang SHPZI ini. Mungkin bisa direspon ya. Oke, makasih. Pertanyaannya template ya. Apakah ada template untuk SHPZI gitu ya, Mas Iwan? Jadi untuk template-nya kami juga belum dapat, cuman informasi yang kami peroleh eh, apa namanya dari pihak inspektorat. Jadi kami belum tahu posisi sekarang kami posisinya menunggu arahan dari inspektorat tim ZI inspektorat BPS. Jadi kami belum tahu yang diambil itu yang pasti blok 1 ya yang diambil ya. Kan kalau SKD itu ada 4 blok ya. Blok 1, kemudian blok 2 yang tentang kualitas. Bentar, jadi lupa. Iya, ada 4 blok. Jadi kemungkinan yang diambil ada antara blok 1 dan blok 2. Jadi untuk template-nya, kuesionernya ya sesuai dengan kuesioner SKD itu, Mas. Tapi mungkin nanti kalau ada update terbaru, akan sudah kami informasikan. Mungkin Mas Pram ada yang ditambahin terkait. Iya, baik. Betul sebetulnya saya yang saya ketahui juga sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Penny ya. Jadi kemarin di briefing itu sebetulnya teman-teman
diseminasi di BPS Kabupaten Kota itu juga sudah diundang di briefing tersebut ya. Jadi kita sama menerima informasi yang sama gitu. Nah, informasi yang kita dapatkan pada briefing itu adalah integrasi dari 3 survei itu. Nah, apakah nanti ada kuesioner-kuesioner yang berbeda, misalnya untuk SHBZI pakai kuesioner tertentu, SKD tertentu, SKM tertentu itu kita memang sudah tanyakan dan waktu briefing kemarin memang katanya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, informasi atau arahan yang saat ini sudah ada itu adalah melakukan SKD gitu. Nah, walaupun sebetulnya di dalam SKD itu ada angka-angka yang nanti dipakai untuk menghitung SHBZI gitu. Jadi kalau menurut saya sekarang ya kita pakai instrumennya instrumen SKD tersebut sampai dengan nanti ketika ada informasi instrumen tambahan yang lain gitu. Jadi kalau saya ya kita lakukan instruksi itu aja. Kita sekarang melakukan SKD, melakukan SHBZI dengan kuesioner SKD, kemudian target minimalnya berapa, kalau nggak salah 30 ya, selama 2 bulan sampai dengan April itu harus dipenuhi. Kalaupun seandainya nanti ada instrumen lain, pusat juga akan memberitahukan ke kita. Tetapi kalau harapan saya sih akan ada instrumen lain ya gitu untuk SHBZI, karena kalau untuk SKD ini cukup agak sulit, agak panjang gitu ya, yang diisi harus banyak. Walaupun sebetulnya bisa dihitung hasil ZI-nya itu dihitung dari hasil SKD sebetulnya bisa juga. Dan nanti beda angkanya antara angka IKK dari SKD dengan IKK-nya SHBZI dan IKK-nya SKM nanti juga akan berbeda karena metode penghitungannya berbeda. Jadi mungkin itu aja tambahan saya. Saat ini kita yang sudah ada instrumen SKD maka kita lakukan aja itu. Mungkin itu yang anggapan dari saya tambahan. Ini ada beberapa pertanyaan dari chat. Ini terkait inovasi. Ini saya jawab dulu yang dari Mbak Juli ya. Jika ada beberapa inovasi yang belum sempat kami laporkan, apakah harus dilengkapi sampai tanggal 18 atau maksimal Desember 2024? Jadi kalau inovasi kan ada pertanyaan tentang inovasi ya dan bukti dukungnya ya. Kalau memang saat ini masih ada yang tertinggal belum dilengkapi bukti dukungnya, silakan dilanjutkan sampai dengan nanti tanggal 18 itu. Harapannya tanggal 18 kita punya angka finalnya gitu. Punya angka LKE final di tanggal 18 tersebut gitu. Itu kemudian untuk video profil kapan paling lambat di launching? Kalau video profil sebetulnya sekarang sudah bisa ya di bulan-bulan Maret. Ini kalau memang sudah ada bisa di launching. April pun masih bisa karena nanti masa penilaian dari TPI pusat itu dimulai di bulan April itu. Kemudian di TPN-nya kalau tidak salah Juni ya kalau nggak salah, mulai Juni atau Mei atau Juni gitu. Juni kayaknya awal Juni gitu. Jadi menurut saya sebelum April atau maksimal April lah, maksimal April itu sudah harus di launching karena di April itu kita nanti akan mengisi LKE dari TPI, LKE-nya TPI pusat gitu. Di situ nanti ada kemungkinan kita diminta untuk mengisi link video profil. Ada kemungkinan ya, kita juga belum tahu. Karena sampai sekarang aplikasi dari TPI pusat juga belum ada. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, aplikasi TPI ini insya Allah seharusnya tidak jauh berbeda dengan LKE yang sudah kita isi kemarin. Bapak Ibu nanti tinggal memindahkan link yang kemarin sudah ada, itu aja. Tidak perlu mengkompilasi lagi, tidak perlu tinggal memindahkan link dan menjawab sesuai dengan asesmen mandirinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian ada satu pertanyaan yang terlewat kayaknya. Tentang inovasi unggulan, kriterianya apa dan apakah harus melibatkan teknologi agar bisa dikatakan inovasi unggulan. Ini mungkin Mas Bahrul bisa menanggapi dan saya rasa ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya, karena sekarang sudah jam 11:22. Monggo Mas Bahrul untuk ditanggapi. Oke, pertanyaan dari Mbak Yuni ya itu. Jadi sebenarnya untuk
inovasi unggulan itu sebenarnya kabupaten kota itu sebenarnya bisa menentukan sendiri ya sebenarnya. Cuman kami memberikan beberapa ini ya panduan mungkin ya yang kami peroleh dari beberapa event inovasi yang kami ikuti ya. Yang pertama memang yang penting cari ya dari list semua inovasi yang ada di Panjenengan itu cari yang unik dan memiliki nilai kebaruan ya, unik dan baru. Jadi memang oh ini belum ada nih di tempat lain, ada di satker lain belum ada. Kemudian kalau memang itu nggak terpenuhi ya mungkin cari yang dia memberikan impact yang paling besar ya. Jadi dengan adanya inovasi itu dia memberikan dampak positif yang sangat besar secara keseluruhan di satker ya. Ternyata dengan inovasi ini secara keseluruhan kinerja kantor menjadi lebih baik. Kemudian ada kriteria selanjutnya itu adalah terintegrasi dan berlanjut ya. Jadi dia kalau ada suatu inovasi yang dia bisa merangkum dalam satu sistem, dia bisa membantu semua prosesnya, itu bisa dipilih. Kemudian yang memang eh, kelanjutannya bisa panjang, jangka panjang, jangka panjang. Jadi kalau misalnya ada mungkin inovasi sekarang mungkin database mitra mungkin. Saya lihat kan beberapa kabupaten punya ya. Saya juga meragukan itu database mitra itu akan berlanjut atau tidak karena di pusat sendiri kan sudah ada sobat dan seterusnya. Jadi pilih yang kira-kira memang wah, ini akan terus bisa di-upgrade, dikembangkan dengan menambah beberapa fitur dan sebagainya seperti itu. Kemudian baru yang keempat, kalau di dalam PowerPoint saya tadi, yang keempat saya taruh di keunggulan teknologi ya, karena memang di beberapa event juga ditanya ini teknologinya sedang menggunakan apa. Tapi sepanjang bahwa inovasi itu kan di awal sudah dijelaskan bahwa dia tidak harus aplikasi ya, dia bisa berupa kegiatan, dia bisa berupa inovasi probis, itu silahkan. Jadi silahkan dengan sendiri dengan beberapa panduan ya sebenarnya yang kita berikan seperti itu. Tapi kalau kabupaten punya, wah ini sebenarnya bagus nih. Nah, cuman memenuhi ini enggak, memenuhi kriteria ini enggak. Itu yang perlu panjenengan tanyakan ke pribadinya ketika mengusulkan mana yang menjadi inovasi unggulan. Seperti itu Mas Pram. Kemudian yang saya menanggapi yang bawahnya tadi yang pertanyaan terkait kapan itu ya. Mungkin saya hanya menambahkan bahwa sebenarnya kalau di LKE kemudian di nanti DES atau FIL sebenarnya saya masih ingat dulu waktu FIL di sini bahwa sebenarnya kita itu waktu FIL atau presentasi itu sebenarnya kita kan promosi ya, ajang pamer ya. Jadi sebenarnya kalau untuk ini ya, untuk DES atau FIL itu atau itu LKI itu kan sebenarnya ajang pamernya kita sebenarnya. Nah, kalau sepanjang inovasinya itu ada dan itu sudah diimplementasikan, silahkan dipenuhi ya sampai titik terakhir ditutup gitu ya Mas Pram ya. Nah, kalau ditutup sama Mas Pram jam 12 malam ya sampai jam 23.59 ya itu titik terakhirnya ya. Jadi silahkan disampaikan seperti itu. Cuman memang yang harus dipilih memang dari sekian inovasi yang ada, pilih yang menurut panjenengan yang unik kriteria tadi yang memang paling unggul, unik dan dampak yang sangat besar terhadap satkernya panjenengan. Seperti itu, Mas Pram. Saya kembalikan, Mas Pram. Baik, terima kasih ya Mas Baglu atas pencerahannya. Jadi mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu. Sekarang sudah Mas jam Pram, 11. saya izin sebentar. Oh, enggak Bapak, enggak silakan Bapak. Ya, mohon maaf teman-teman semua. Eh, tentu pertama saya mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan dan saya yakin bahwa semangat yang terlihat dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa teman-teman sangat ingin wilayahnya itu memiliki atau mendapat pengakuan sebagai wilayah zona integritas. Emang agak menarik bahwa yang ikut lebih banyak yang muda kayaknya. Jadi yang tertarik dengan zona integritas itu atau yang ditugaskan lebih banyak teman-teman yang
generasi muda. Tapi harus dipahami ya teman-teman semua bahwa tugas untuk menjadikan sebuah wilayah zona integritas itu adalah tugas semua. Jadi bukan tugas yang hanya tim saja. Jadi tugas semua. Karena harus tugas semua, maka perubahan yang terjadi yang disampaikan oleh Mas Pram maupun Mas Bahrul tadi itu harus berdampak terhadap semua. Nah, itulah nanti yang dijual saat kita, maaf ya, tidak saya aktifkan videonya. Itu yang saat kita nantinya ingin membuat profil wilayah kita tadi. Jadi dia harus mengacu kepada perubahan yang terjadi. Jadi ada before, after, dan kelihatan dampak yang diinginkan. Apakah mau dipasang semua pilar? Harusnya memang menunjukkan semua pilar, karena perubahan itu adanya di semua pilar. Tetapi tadi, perubahan di semua pilar itu, kalau dia tidak ada apa-apanya di pilar itu, buat apa kita tampilkan gitu? Malah akan berbahaya untuk kita sendiri, kita menampilkan sesuatu yang tidak nampak perubahannya. Nah, ini yang harus dievaluasi Mas Pram menurut saya ke teman-teman. Perubahan apa yang terjadi di setiap pilar dari setiap satker yang ada sekarang. Sehingga nanti akan terlihat bahwa teman-teman itu pergerakan untuk menuju zona integritas itu dia kelihatan ya. Nah, kemudian juga saya ingin garis bawahi bahwa karena ini tugas semua dan ada di dalam indikator kinerja utama kita itu terkait dengan zona integritas ini, apabila tidak tercapai, dia akan membawa konsekuensi. Jadi saya lihat ada nilainya sangat rendah gitu. Ada yang nilainya bagus sekali gitu. Bagi yang sangat rendah, harusnya mawas diri, mulai berpikir untuk segera mempersiapkan terkait dengan capaiannya yang masih rendah. Karena yang dinamakan indikator kinerja itu, dia harus dicapai. Ya, jadi jangan sampai tidak tercapai. Seperti kemarin tahun 2023 itu, ada yang sakit tidak tercapai, ada yang pembinaan sektoral tidak tercapai, itu sebenarnya tidak boleh. Ya, termasuk ini nanti untuk capaian di zona integritasnya. Jadi saya harapkan teman-teman semua, tim provinsi sudah siap sebagai pembina, karena provinsi kan sudah dapat WBBM gitu. Saya rasa juga tadi Mas Pram dan yang lainnya, itu Mas Bahrul, Mbak Penny, itu sudah menyampaikan semua terkait dengan bagaimana persiapan yang harus dilakukan. Yang jadi masalah kadang-kadang itu adalah action-nya. Action kita untuk membuat perubahan itu terjadi. Perubahan tidak harus memang melalui IT, inovasinya, tetapi juga perlu diingat ada 5 unsur yang diinginkan oleh Menpan. Sesuai dengan Permenpan nomor 1 itu. Ada 5 yang harus dipegang. Salah satunya itu adalah SPBE. Yang nomor 4 itu SPBE. Nah, karena ada salah satunya adalah SPBE, walaupun bisa perubahan itu tidak dilakukan melalui fasilitas elektronik, tetapi diharapkan bahwa perubahan itu menuju berbasis elektronik. Nah, ini yang harus dipahami juga bahwa apa yang menjadi keinginan oleh Menpan itu harus tertuang di dalam capaian yang kita inginkan. Tapi saya melihat bahwa upaya teman-teman sudah sangat luar biasa. Tinggal sekarang kita pertajam saja. Pertajam, nanti Mas Pram membuat dan teman-teman di provinsi akan membuat apa saja sih perubahan yang terjadi di kabupaten kota dari 2022, 2023, dan 2024 yang sekarang. Sehingga kita bisa melihat mana kabupaten kota yang sudah bergerak, mana yang masih diam di tempat dengan menggunakan kriteria-kriteria yang lama. Tadi betul disampaikan oleh Mas Pram, bahwa kita kalau bergerak berhenti, masih menggunakan yang lama, itu berarti kita tidak mengikuti Permenpan nomor 98. Permenpan 98 menyampaikan bahwa sekarang harus lebih baik daripada kemarin. Dan itu harus ditunjukkan dalam sebuah foto profil tadi.
Itu saya rasa karena mau Jumatan, Mas Pram dan teman-teman semua, sekali lagi apresiasi untuk apa yang sudah dilakukan di kegiatan Serazi ini, dan saya pikir ini perlu untuk terus dilakukan untuk kita melihat bagaimana capaian-capaian yang dilakukan oleh kabupaten kota. Dan nanti kita lebih fokus di bulan berikutnya adalah tadi capaian di setiap indikator dan upaya-upaya apa yang dapat dibantu oleh provinsi untuk teman-teman mendapatkan capaian yang diinginkan. Saya rasa itu untuk semua. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zul atas arahannya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Demikian penyampaian yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih yang besar-besarnya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Pramana. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara Serazi pada hari Jumat 15 Maret 2024. Mohon untuk tidak lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Lalu untuk selanjutnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sukses selalu. Terima kasih Mas semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari.